Selamat berjumpa kembali teman-teman. Ini adalah video uji coba di mana saya akan menggunakan LDMOS yang belum pernah saya coba, yaitu tipe 551. LDMOS ini warnanya agak butek, dekil gitu. Jadi saya menamakan ini si hitam. Kita akan merakit dan juga kita akan mencoba. Pada akhirnya kita akan coba juga di udara. Apakah si hitam ini lebih kuat? Apakah si hitam ini lebih tahan lama? Sebab menurut datasheetnya dia lebih sanggup untuk volt yang lebih tinggi sampai 30. Demikian juga menurut C inputnya, sepertinya dia itu sangat baik di frekuensi tinggi. Jadi kita akan lebih memfokus di high band. Jadi agak berbeda kali ini ya. Teman-teman ikuti terus. Saya akan memulai merakitnya ya. Saya akan solder perlahan-lahan supaya teman-teman melihat. Beberapa teman mengatakan sudah pada pandai, bersyukurlah. Namun ada juga beberapa yang belum begitu paham. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan dan bisa lebih paham. Saya sudah mempersiapkan, teman-teman bisa melihat itu panelnya sudah saya buat. Low pass filternya juga ya, harus pakai low pass filter ya. Ada booster di pasaran yang tidak pakai low pass filter. Itu sangat berbahaya karena nanti splatterannya, harmoniknya kemana-mana gitu ya. Jadi ini low pass filternya sudah saya siapkan ya, panelnya. Jadi teman-teman ikuti, saya mulai merangkainya. Dan PCB-nya sama seperti yang lalu. Jadi terlihat ya, itu R input, kemudian R-nya, ini juga tubing output push pull-nya. Nah itu dia si hitamnya, itu si dekil, si hitam manis, saya katakan begitu. Sudah saya pasang di plat tembaga. Kemudian itu ada C couple-nya juga. Panel belakangnya belum dipasang ya. Jadi saya baru nyolder sampai sekian. Ya. Itu juga terlihat ada temperatur kontrol. Apabila terlalu panas nanti dia akan protect, dia putus sendiri. Ya, seperti itu. Saya baru sampai di sini. Soldernya masih panas tuh. Saya akan lanjutkan ya. Teman-teman bisa mengikuti, bisa menambah wawasan buat biar rapih, biar bagus gitu ya, jangan sembrawut begitu. Nah itu terlihat casingnya masih pakai yang lama ya, casing yang biasa. Nah saya akan lanjutkan, saya persingkat. Nah seperti ini sekarang posisinya. Saya udah pasang tubing output, kemudian tubing input juga, splitter, combiner juga sudah terpasang. Bisa terlihat ya di gambar, ada R untuk setting biasnya juga. Dan ini semuanya adalah penuntun buat teman-teman bisa lebih belajar. Kalau yang sudah pandai, beberapa sudah calling-callingan sama saya ya, bersyukurlah, bermanfaat begitu ya. Jadi ini semua adalah bahan-bahan yang dipergunakan dari bongkaran-bongkaran. Saya bilangnya ini sampah sebenarnya begitu, tapi kita manfaatkan ya, namanya juga amatir begitu bukan. Nah sekarang kita lihat ya bagian-bagian itu. Nah ini soldernya saya baru selesai nyolder, masih panas soldernya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari dekat itu setting bias ya, setting bias. Ada bypassnya 103 kecil-kecil keramik. Kemudian itu toroid push pull, kemudian splatter, combinernya juga itu. Dan bagian output belum disambung ya, belum disolder sama saya. Tapi kita lihat kemajuannya
sudah terpasang seperti itu. Nah, itu yang kabel merah itu adalah sikring ya. Jadi teman saya bilang kenapa cungkring gitu. Nah, itu sebenarnya sikring supaya kalau ada terjadi kerusakan tidak merusak PCB-nya terbakar begitu, tidak ya. Dan itu adalah setting bias ya, trim potnya sederhana saja. Itu setting bias 103 10 kilo, dan ini adalah R input, dan juga ada air bladder itu 470 untuk menjaga statik. Kemudian ini adalah input daripada splitter, dan ini adalah splitternya 1:4 ya, sama seperti biasa sepertinya. Ini cuma mereview supaya yang belum paham jadi bisa lebih paham. Kalau yang sudah pandai tentu sudah tinggal membuat. Sebab kita akan coba ini dengan LDMOS tipe 551 ini. Kita akan lihat hasilnya. Kalau perlu nanti sampai kita mengudara ya. Nah, pada tahap ini saya sudah mulai. Sekarang kita udah mulai uji coba, tetapi belum bisa ke udara karena low pass filter belum terpasang ya. Kalau low pass filternya benar, itu setelah pasang low pass filter lossesnya juga tidak terlalu banyak dan nggak panas ya. Kalau low pass filternya nggak benar itu pasti panas. Cubing juga begitu ya, kalau dia sudah matching dia cuman numpang liwat aja istilahnya ya. Kita akan coba. Nah, ini adalah papan peraganya seperti biasa. Untuk uji coba pendahuluan pakai papan peraga, dan kita akan coba beberapa kali mulai dari volt yang rendah gitu sekitar 13,8, naikkan sampai 16, naikkan sampai 20, dan saya mau naikkan sampai 24 nih. Tapi apakah switchingnya kuat, nanti kita coba lihat saja ya. Nah, kita akan mulai pada tegangan 13,7. Teman-teman bisa lihat itu ampernya untuk kita bisa menganalisa. Kemudian frekuensinya kita coba dari bawah dulu deh. Nah, untuk on-nya saya pakai pedal, memanfaatkan pedalnya CW. Jadi supaya bisa spotting gitu ya, Nah, kita akan kasih standar aja deh, kasih 5 watt gitu ya. Kita start dari 3,8 di 80 meter, tegangannya 13,7. Kita coba, kemudian kita lihat ini itunya, rangkaiannya. Ini adalah inputnya Damilut, itu terbaca 4 kurang ya. Di transceivernya saya setting 5%, tapi terbaca 4 kurang. Kita akan lihat di 80 meter pada tegangan 13,7 berapa keluarnya. Iya, kita akan lihat berapa. Saya pencet kecil ya, cuma sekitar 100 di 80 meter pada tegangan 4 watt input. Kita juga akan perhatikan SWR input, karena itu juga penting bahwa di semua band inputnya harus matching supaya transceivernya betul-betul nyaman dan aman. Kita akan naik ke 40 meter. Kita akan lihat berapa. Nah, ini akan powernya sudah mulai naik ya, 200 kurang dikit pada tegangan 13,8. Pada tegangan 13,8, 200 kurang dikit. 13,7 ya. Kemudian kita akan naik pada 20 meter. Outputnya masih sama, 4 watt 5%. Kita akan lihat berapa. Nah, sudah mulai mendekati 300 ya, antara 250.
Jadi sepertinya benar juga ini, si hitam ini di high band malah lebih baik ya. Sepertinya kita akan lihat nanti apakah dia bisa tahan lama dan lebih kuat. Kita akan lihat aja, ini kan uji coba kita bersama-sama, kita amati. Sekarang di 21 sudah mulai 300 di 21, tapi relatif hampir sama ya, karena pada tegangan yang sama yaitu 13,7. Kita coba di 10 meter, bagaimana reaksinya di 10 meter pada tegangan yang rendah. Di 10 meter agak menurun ya. Di 10 meter cuman sisa 150 watt saja pada tegangan 13,7. Jadi pasti ini adalah sangat-sangat santai, si hitam bekerjanya santai ya, karena tegangannya rendah. Kita akan balik lagi ke 80 meter, tapi tegangannya akan kita naikkan ya. Kita akan naikkan tegangannya. Nah sekarang tegangannya naik, dia juga sudah naik jadi 150 tuh, betul ya, udah mentok ya 150. Sekarang kita coba di 40 meter pada tegangan 16 sekian. Ini kita lihat berapa, sudah mulai 250-an, naik menjadi 250. Kita coba lagi di 14 atau di 20 meter, berapa dia, kita pegang dulu coba. Ternyata adem-adem saja ya, ini ternyata benar, ini BLC 551 ini sudah mulai 400, ternyata makin ke atas dia powernya makin naik. Jadi memang dia kita kerjakan pada tegangan 16,2, kita kerjakan untuk di high band. Coba kita naik ke 21, ke 15 meter. 15 meter pada tegangan 16,2, inputnya 5% atau sekitar 4 watt. Berapa dia? Kita lihat di fokus ya, sudah mulai 300, 350, sekitar situ. Jadi ternyata kesimpulan sementara ini si hitam ini dia lebih baik di high band. Di high band. Kita tes lagi di 28 pada tegangan 16,2. 16,2 turun menjadi 200. Jadi kalau tadi di 21 bisa sampai 350, 400, ini turun tinggal 200 di 28. Jadi kita bisa lihat ya dalam uji coba ini karakteristiknya. Sekarang kita akan naikkan ke 19 volt. Kita coba 19 volt. Uji coba ini sangat penting karena kita bisa melihat karakteristiknya dari LDMOS ini. Di 19,2 ini sudah 400 ya, 400. Jadi kita langsung di 20 meter ya, kita nggak usah ke 80 meter lagi supaya menghemat waktu gitu. Nah, sekarang kita pindah lagi ke 21. Ini sudah 500. Jadi pada 19 volt dia sudah 500, sudah hampir sama ya dengan yang BLF yang biasa itu. Sudah 500. Saya mau coba naikkan lagi nih, apakah masih bisa kuat switchingnya cuma sampai 20. Di 28 turun tinggal 300 di 28 pada tegangan 19,2. Ini switchingnya udah keteteran nih, udah bunyi-bunyi gitu ya. Coba dipaksakan habisin nih, potensinya habis 20. Apakah masih nyanggup? Switchingnya nih yang tidak sanggup, switchingnya payah nih, mesti diganti.
20, cuman sampai 20 doang. 20 doang, kita coba udah 500. Jadi ternyata di high band si hitam manis ini lebih kuat, lebih tangguh, mainnya di atas begitu ya. Kita coba di 21, kayaknya sudah, ini udah bunyi nih, switchingnya sudah kerekek gitu ya. Kita sebetulnya mau coba atau lain kesempatan kita akan pasang dulu low pass filternya. Kita akan coba juga di udara, kita akan naikkan lagi, kita akan pakai switching yang 27 volt. Untuk sementara ini coba kita pegang, ini adem aja gitu ya, nggak ada yang panas sedikit pun ya. Tadi kita coba dengan 500 watt, nggak ada yang panas, adem aja gitu ya teman-teman. Ini adalah uji coba sederhana ya, paling tidak bisa menambah wawasan. Saya sendiri baru coba ini dengan tipe 551, warnanya dekil tapi kelihatannya lumayan begitu ya teman-teman ya. Buat yang belum berhasil, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambah wawasan. Tetap semangat, nggak sukar, dan ingat ATM. Teman-teman amati, teman-teman tiru, dan lalu dimodifikasi supaya lebih baik ya. Tambahkan protek, tambahkan kipas, pendingin ya. Nanti diuji lagi sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Ini adalah video sederhana. Terima kasih like and subscribe-nya, komen juga supaya teman-teman yang lain tuh bisa menambah pengetahuan ya. Saya harap video yang sederhana ini bisa membantu. Mohon maaf segala kekurangan, keterbatasan. Akhir kata saya sampaikan sampai jumpa.